Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua yang ada dimanapun, terutama yang ada di Indonesia. Kali ini saya membahas tentang persembahan dan mengutamakan Tuhan dengan uangmu. Saya menyentuh sedikit hal yang sangat sensitif ya buat semuanya, terutama orang Kristen yang pelit ya, yang punya masalah dengan memberi persembahan, terutama persepuluhan di gereja. Saya akan menyentuh ini banyak sekali. Utamakan kehendak Tuhan dengan uang Anda. Uang Anda itu termasuk seluruh isi dompet Anda, seluruh gaji Anda atau uang apa aja yang Anda dapatkan. Mungkin mengejutkan Anda bahwa prinsip ini juga berlaku untuk orang yang bukan Kristen. Kita membaca buku Kisah-Kisah Rasul bab 10 ya, tentang Cornelius, seorang kafir yang murah hati yang selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengingat sedekahnya. Dia mengirim Petrus ke rumahnya dan menyelamatkan mereka serta membaptis dalam Roh Kudus. Karena Cornelius selalu dermawan, selalu memberi ke tempel, ke tempat-tempat ibadah, bahkan membantu orang-orang Kristen dulu ya yang teraniaya. Tuhan mengingat kebaikannya, Tuhan melihat hatinya. Jadi Tuhan selalu melihat kemana uang kamu itu berada, meskipun kamu belum diselamatkan. Jadi dengan uang Tuhan bisa melihat kemana hatimu. Tuhan lihat kemana uang Anda pergi. Bahkan sebelum Anda diselamatkan Yesus, sebelum Anda jadi orang Kristen, kalau Anda sering memberi, terutama kepada orang Kristen, suka memberi gereja, membantu orang-orang Kristen, membantu umat-umat Tuhan, Tuhan tersentuh. Maka hal pertama yang Tuhan lakukan adalah menyelamatkan orang tersebut. Lalu seberapa jauhnya uang Anda, uang yang Anda miliki bisa membawa Anda setelah diselamatkan. Setelah Tuhan menyelamatkan kamu, uang yang selalu kamu beri itu, yang selalu kamu sedekahkan itu, yang selalu kamu kasih persembahan, akan lebih memiliki berkah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semua hal-hal akan ditambahkan kepadamu. Berapa hal? Semua. Tuhan tidak bilang setengah hal saja. Hal itu apa sih? Hal, sepatu hal, ya, kekayaan hal, duit hal, kenaikan gaji hal, makanan yang kamu makan itu hal. Semua. Kalau di bahasa Inggrisnya itu bilangnya gini, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. Dan semua akan ditambahkan kepadamu. Halo, kalau Tuhan tahu apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan ya. Hanya Tuhan yang tahu. Bahkan sebelum kita bicara pun, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu memberikan. Sudah banyak kesaksian-kesaksian. Saya punya kesaksian yang banyak sekali mengenai soal ini. Lukas 12:34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Jadi kalau kamu mau lihat, mau tahu kemana sih hati orang ini berada, lihat aja kemana uangnya pergi. Gampang kan? Kemana uangnya pergi? Mari kita ambil kisah Kain dan Habel. Kain dan Abel tentang persembahan mereka. Camkan baik-baik nih ya. Kejadian 4 ayat 3 tentang Kain. Setelah beberapa waktu lamanya atau dalam proses waktu, ingat, dalam proses waktu, terjadilah bahwa Kain membawa persembahan hasil tanah Tuhan. Dalam proses waktu. Sekarang lihat Habel. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga membawa anak sulung, anak pertama ternaknya dan lemak mereka. Dan Tuhan menghormati Habel dan persembahannya. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Tuhan tidak menghormati Kain dan persembahannya. Dan Kain sangat marah dan mukanya muram atau asam. Sekarang kita lihat ya. Persembahan Kain, seperti tadi saya bilang, dalam proses waktu. Persembahan Kain bukanlah panen pertamanya, tapi panen pada masanya sendiri. Jadi Kain punya panen, tapi dia mempersembahkan Tuhan, mempersembahkan hasil panennya. Bukan hasil panen yang pertama, tapi hasil panen yang sisa. Sama seperti Anda kan, kalau ada uang sisa ya kasih aja ke gereja. Kalau gak ada uang sisa ya udah. Jadi kamu memberikan Tuhan sisa. Sisa kamu. Kamu makan, kamu punya sisa, kasih Tuhan. Kalau kamu lapar, kamu habisin semua. Banyak orang yang kepercayaannya dan kelakuannya ini sama seperti Kain. Memberikan kepada Tuhan sisa dari penghasilannya. Kita seharusnya nih, yang benar ya, prinsip Tuhan yang sudah diletakkan dalam Alkitab. Begitu kamu menerima hasil kerja kamu, gaji kamu, wages kamu, upah kamu, sisain dulu itu 10%-nya sisain dulu. Kalau gaji kamu 1 juta seminggu, kamu pisahin dulu 100.000. Kalau gaji kamu 5 juta, kamu pisahin dulu itu 500.000. Untuk Tuhan itu 1/10-nya. Persembahannya lain lagi. Kamu tambahin lagi dong 100.000 buat persembahannya. Jangan pelit-pelit sama Tuhan. Kalau mau berkat Tuhan, jangan pelit sama Tuhan. Ingat tuh, Tuhan melihat kemana isi kantongmu pergi. Pernah dengar lagu begini enggak? Jangan ditanya kemana aku pergi. Sama halnya seperti ini, sama kita nih suka ngomong gini, jangan ditanya kemana dompetku pergi. Bener kan? Kita memiliki syarat-syarat, prinsip-prinsip sendiri dalam memberi kepada Tuhan. Dan hasilnya ditolak oleh Tuhan. Semua pemberian, persembahan, dan persepuluh, semua ada prinsipnya dalam Alkitab. Kalau kita memberi persembahan, tapi keluar dari prinsip yang sudah Tuhan berikan, maka hasilnya adalah Tuhan tidak menerima persembahan tersebut. Jadi kalau kita mengikuti prinsip dan syarat Tuhan, Tuhan akan menerimanya dan blessing, berkah akan turun kepadamu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, termasuk isi kantongmu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Dengan segala perilaku Anda akuilah dia, dan dia akan meluruskan jalan Anda. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, saya bilang termasuk isi kantong kamu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yah, kalau ngasih ke gereja nggak cukup dong nih buat sebulan, Pak. Gimana dong, Pak? Kita nggak bisa beli beras dong kalau kita kasih ke gereja dulu. Ini budgetnya udah segini loh, Pak. Sedangkan ini harga naik terus. BBM naik terus. Susah dong, Pak. Kita nggak usah persembahan deh, kita nggak usah persepuluh deh. Ujung-ujungnya ya udah kita nggak usah ke gereja deh. Habis kalau ke gereja kita kan masih ngasih. Tuh kan, hanya karena setitik uang kamu menolak untuk persembahan, kamu menolak untuk pergi ke gereja. Bahaya tuh. Kalau di Alkitab bilang gini, bukan uang yang menjadi yang jahat, tapi cinta karena uang. Cinta uang adalah yang jahat. The love of money is the root of evil. Gitu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya saya mesti translate dulu. Jadi yang pertama selalu menjadi milik Tuhan. Yang pertama dari hasil dari uang kamu, dari hasil gaji kamu adalah milik Tuhan. Yang pertama itu akan dikorbankan atau akan ditebus. Yesus adalah anak pertama dari Tuhan. Yesus dikorbankan agar tidak ada lagi pengorbanan anak pertama. Isaac adalah anak pertama Ibrahim. Tapi Isaac ditebus oleh Rem. Rem itu apa? Kerbau ya, sapi. Nah, kita belajar nih dari kesalahan Kain. Mari kita pertimbangkan apa yang telah kita lakukan dengan uang kita, dengan gaji kita, dengan kekayaan kita. Di hadapan hukum Musa, Tuhan sudah melembagakan hukum. Sebelum hukum Musa, Tuhan sudah melembagakan hukum buah sulung. Pertama, Abraham memberi Isaac, anak sulungnya. Abraham tidak menunggu sampai dia punya banyak anak. Dan hukum ini masih tetap berlaku sampai sekarang. Karena Tuhan bilang, Tuhan itu sama dulu, sama sekarang, dan sama yang akan datang. Ketika kami mendapatkan kenaikan gaji pertama dalam penghasilan kami tidak harus menunggu sampai kami memiliki banyak kenaikan gaji. Peningkatan yang pertama itu milik Tuhan, dan Dia akan memberkati seluruh kenaikan gaji tersebut. Ulangan 8 ayat 18. Begini nih. Dan kamu akan mengingat Tuhan. Remember me, the Lord thy God. Ingat aku nih. Tuhan bilang gini, hey, ingat aku nih. Karena akulah yang memberimu kekuasaan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, agar kamu dapat menegakkan perjanjian Tuhan yang Dia bersumpah, berjanji kepada leluhurmu sampai saat ini. Jadi Tuhan yang memberi peluang kepadamu. Tuhan yang membukakan pintu rejeki kepadamu. Bukan kepintaran kamu, bukan karena kamu dokter, bukan karena kamu pengacara atau kamu itu pengusaha yang hebat atau punya trik yang hebat. Itu namanya penipuan. Tapi Tuhan yang memberi kesempatan tersebut dan Tuhan yang membuka pintu tersebut. Maleaki 3 18-12, silakan Anda baca sendiri ya. Maleaki 3 ayat 8-12. Tuhan bilang gitu. Tuhan bilang, kalau kamu nggak ngasih persepuluhan itu kamu pencuri. Bukan lagi pencuri gereja, tapi pencuri uang Tuhan. Serem loh. Lagi, kamu mesti percaya Tuhan. Cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya.
maka semua hal-hal yang ada di muka bumi ini akan diberikan sama kamu. Oke. Enak kan dengernya? Mungkin pertama susah ya. Tapi setelah kamu menerima berkah demi berkah demi berkah, luar biasa. Anda akan kagum dengan bagaimana Tuhan akan memberkati Anda. Semua dengan menghormati Tuhan dalam segala hal. Pertama, utamakan Tuhan dalam segala hal. Utamakan Tuhan dalam minggu ini. Utamakan Tuhan di hari yang pertama. Utamakan Tuhan di jam yang pertama. Kalau kamu bangun jam 5 itu adalah jam pertama kamu. Kalau kamu bangun jam 7 itulah jam pertama kamu. Ingat Tuhan, bicara sama Tuhan. Bicara sama Roh Kudus. Prioritaskan Tuhan dalam hidup Anda dan semuanya akan beres. Itu termasuk keuangan Anda. Sangat penting untuk menghormati Tuhan terlebih dahulu ketika upah Anda mencapai rekening Anda. Bang. Banyak orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan mereka, tapi sikap mereka sama seperti Lucifer. Lucifer menempatkan dirinya terlebih dulu dibanding Tuhan. Saya ingin, 5 kali saya ingin. Gaji masuk ke rekening. Yang pertama kamu ingat adalah saya mau beli sepatu, saya mesti beli baju, saya mesti beli beras, saya beli bensin dulu, saya bayar kontrakan dulu. Pisahkan dulu per-10 dan persembahan, baru yang lainnya Tuhan akan bereskan. Kejadian nih, kayaknya saya nggak perlu deh full. Ini adalah preaching saya minggu lalu, tapi saya hanya kasih pengertian sedikit saja supaya gampang dicerna. Jadi sekarang coba pertimbangkan jalan hidup Anda dan pikirkan pesan ini. Sudahkah Anda mengutamakan Tuhan? Apakah Yesus adalah juru selamat Anda? Apakah Anda harus menunjukkan dulu kemana uang Anda pergi? Tunjukkan dulu kemana uang Anda pergi, karena disitulah hati Anda. Saya tidak akan menghakimi Anda, tapi Anda harus menilai sendiri siapa yang Anda layani. Apakah Anda melayani Yesus atau Anda melayani Lucifer? Semoga pesan ini bisa memberkati Anda. Kalau Anda punya pertanyaan mengenai persembahan untuk Tuhan, atau mengenai topik ini, silakan hubungi saya, taruh komen di box di bawah ya. Saya akan dengan senang hati menjawab. Shalom and God bless you. Kita ngopi dulu yuk. Kopinya ada di sini nih.